Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas latihan soal PAT kelas 11 tahun 2022 yang berkaitan dengan materi gelombang. Soal nomor 1. Gabus A dan B naik turun pada permukaan air dengan frekuensi 10 Hz. Bila gabus A di puncak bukit gelombang, gabus B di lembah seperti pada gambar. Cepat rambat gelombang air ini sebesar berapa dalam meter per sekon? Nah, kita jawab ya. Diketahui dalam soal frekuensi gelombangnya adalah 10 Hz. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau kita lihat, A itu di puncak bukit, sedangkan B itu di lembahnya, jaraknya 250 cm. 250 cm itu memuat berapa lambda? Ini kan satu panjang gelombang, ini berarti dua panjang gelombang, ini seperempat ditambah seperempat. Berarti totalnya ada 2,5 panjang gelombang. Jadi 250 cm itu 2,5 lambda. Akhirnya kita dapatkan lambdanya 100 cm atau 1 meter. Kalau mencari V ya F kali lambda. F-nya 10, lambdanya 1. Dikalikan dapatnya adalah 10 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2. Sebuah gelombang tsunami terbentuk di laut dengan panjang gelombang 1 km menjalar menuju suatu pantai. Ketika gelombang tersebut hampir mencapai pantai, petugas BMG mencatat kecepatan gelombang sebesar 81 km per jam dan panjang gelombangnya adalah 90 meter. Bila dianggap frekuensi gelombang tetap, maka kecepatan gelombang tersebut pada saat terbentuk adalah berapa? Berarti maksudnya di episentrumnya ya, di pusat gempanya. Nah, sekarang mari kita lihat, kita jawab. Yang diketahui dalam soal adalah panjang gelombang 1, ini maksudnya di dekat epicentrum, yaitu 1 km, 1000 meter. Nah, lambda 2 itu yang dekat dengan pantai, 90 meter. V2 itu kecepatan di pantainya, 81 km per jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan gelombang di dekat epicentrum. Nah, sekarang kita tahu bahwa kecepatan panjang gelombang itu adalah F dikalikan lambda. Karena F-nya tetap, berarti V berbanding lurus dengan lambda saja. Lalu saya bandingkan V1 per V2, itu berarti lambda 1 dibanding lambda 2, karena V dengan lambda berbanding lurus. Nah, sekarang perhatikan V1 berarti lambda 1 per lambda 2 dikalikan dengan V2. Nah, lambda 1-nya adalah 1000 meter. Lambda 2-nya adalah 90 meter. Meter dengan meter dicoret ya. Jadi satuan V1 nanti akan sama dengan satuan V2. V2-nya 81 km per jam. Jadi nanti V2 satuannya juga harus kilometer per jam. Jadi V2-nya ketemunya 900 km per jam kan ya. Nah, ini kita jadikan meter per sekon, berarti 900 dikalikan 1000 meter, 1 jam itu 3600 kon. Nah, ini kalau kita coret ya, 02 ini kita coret, ini seperempat kali 1000 berarti 250 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Nomor 3, sebuah gelombang transversal berjalan merambat dari sumber es ke kanan dengan laju 4 meter per sekon, frekuensi 8 Hz, amplitudo 3 cm. Gelombang itu melalui titik P yang berjarak 4,5 meter dari es. Bila es telah bergetar selama 1,5 sekon dan arah gerak pertamanya ke atas, maka simpangan titik P pada saat itu adalah berapa? Kita jawab. Ini yang diketahui dalam soal kecepatan gelombang, frekuensi, amplitudo. Nah, kemudian jarak titik P ke sumber getar 4,5 meter. Nah, ini waktu bergetarnya sumber getar ya. Nah, yang ditanyakan simpangan titik P. Nah, ingat bahwa V itu F kali lambda. Dari sini kita bisa mencari lambdanya dulu. V-nya 4, F-nya 8. Berarti lambdanya ketemu setengah meter. Nah, perhatikan ini saya gambar ya. Ini misalnya gelombang merambat dari sumber ke titik P, arahnya ke kanan, begitu ya. Nah, titik P jaraknya terhadap S itu adalah X. Maka persamaan gelombangnya adalah YP sama dengan A sin omega T min KX, gitu ya. Nah, min KX karena di sini gelombang menjauhi sumber. Artinya bahwa P-nya telat bergetar, S dulu baru P, gitu ya. Makanya di sini minus tandanya. Oke, jadi saya uraikan omega itu 2pi, Fk itu 2pi per lambda, ini adalah bilangan gelombang ya. Oke, amplitudo 3 cm, biarkan senti. Kalau amplitudo senti, nanti simpangannya satuannya juga senti. Nah, ini 2pi F, F-nya kan 8 tadi ya. Nah, waktu getar sumber itu adalah 1,5. Nah, lambdanya sudah diketahui tadi adalah setengah meter, sudah kita hitung. Sedangkan X-nya itu adalah 4,5 meter. Nah, ini perhatikan satuan X dengan lambda harus sama. X-nya meter, lambdanya meter. Nah, nanti meternya kan dicoret. Jadi, yang ada dalam tanda kurung tidak boleh memiliki satuan.
Nah, oke, sekarang mari kita lihat. Ini saya kalikan aja 3 kali 8, 24pi. Ini saya kalikan. Nah, ini kan 9 dibagi setengah 18 ya. 18pi berarti 24pi dikurangi 18pi. Hasilnya adalah 6pi. Nah, 3 sin 6pi. 3 saya tulis. Sin 6pi itu 0 hasilnya. Nah, kalau ada sin, bilangan di depan pi adalah bilangan bulat. 6 itu kan bilangan bulat. Pasti hasilnya berupa bulatan alias 0. Jadi 3 kali 0 itu hasilnya 0. Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 4. Suatu gelombang berjalan transversal memiliki persamaan simpangan Y sama dengan 0,02 sin 4pi dalam kurung T min 3X. Semua satuan dalam SI, berarti Y-nya meter, T-nya sekon, X-nya meter. Panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambatnya berturut-turut adalah berapa? Ayo kita jawab. Simpangannya, ini saya tulis seperti ini ya. 4pi saya masukkan ke dalam tanda kurung. Berarti 4pi T min 12pi X. Ya, 4pi kali 3 itu 12. Oke, sekarang perhatikan. Saya bandingkan dengan persamaan umum simpangan. Persamaan umum simpangan itu Y sama dengan A sin omega T min KX. Amplitudo berarti sudah diketahui di sini 0,02. Omeganya adalah 4pi ya. Omeganya 4pi, sedangkan K-nya di sini adalah 12pi kan. K-nya 12pi di sini. Oke, kalau K-nya 12pi ya, K itu bilangan di depan X ya, di depan X. Kalau omega bilangan di depan T. Oke, jadi K-nya itu kan bilangan gelombang, 2pi per lambda kan. Nah, ini 12pi. Berarti pi-nya bisa saya coret, berarti lambdanya ketemu 1/6 meter. Oke, terus kemudian kalau kita mencari omega, omeganya di depan T kan 4pi. Jadi 4pi itu omeganya, omega itu 2πf. 2πf sama dengan 4pi berarti F-nya dapat 2 Hz. Oke. Kalau kita mencari berapa kecepatan rambat gelombangnya, rumusnya adalah F dikalikan lambda. F-nya adalah 2 Hz sedangkan lambdanya 1/6. Jadi hasilnya adalah 1/3 meter per sekon. Oleh sebab itu jawaban yang tepat di sini adalah A. Nomor 5, gelombang stasioner dapat terjadi pada tali yang panjangnya 240 cm karena interferensi gelombang datang dan gelombang pantul oleh ujung bebas. Titik perut yang kelima berjarak 160 cm dari sumber getar. Jika frekuensi gelombang itu 50 Hz, maka laju rambat gelombang yang berinterferensi adalah berapa? Kita jawab. Diketahui panjang talinya dalam soal adalah 240 cm, frekuensi 50 Hz ya. Yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang yang berinterferensi. Nah, perhatikan ya, ini adalah gelombang stasioner ujung bebas. Jadi salah satu ujung tali diikatkan misalkan pada sebatang tongkat tapi bisa bergerak bebas, sedangkan ujung yang lain digetarkan, boleh dengan penggetar. Nah, simpangan stasioner itu dirumuskan 2A cos KX sin omega T min KL, seperti itu ya. L itu panjang talinya. Nah, amplitudo stasionernya adalah yang merupakan fungsi posisi, yaitu 2A cos KX. Nah, dengan dasar amplitudo stasioner ini kita bisa menentukan letak perut dan simpulnya. Berarti ini kita memakai grafik cos. Jadi kalau saya gambarkan demikian, sebenarnya grafik cos itu seperti ini. Nah, seperti itu. Cuma ini dicerminkan ya, grafik cosnya dicerminkan. Kalau dicerminkan jadinya seperti ini. Biar kelihatan simpul perutnya secara jelas. Perut 1 itu ini ya, perut 2, ini perut 3, perut 4, perut 5. Kalau ini simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4, dan seterusnya ya. Perut 5 jaraknya terhadap sumber getar. Sumber getar itu, ya ini ujung tali yang digetar karena itu turun. Jaraknya 160 cm. Sebenarnya ini jauh sekali ya, cuma saya potong ini. Kalau saya gambar sungguhan ini panjangnya bisa 2 kalinya ini gitu ya. Nah ini pura-puranya 160 cm, saya penggal di sini. Titik S-nya sebenarnya jauh dari sini. Nah terus kemudian perut kelima berarti jaraknya terhadap titik pantulnya atau ujung bebas itu adalah 80 cm. Nah kok bisa begitu? Lah panjang talinya di sini kan 240 cm. Kalau ke S ini sudah 160 cm ya berarti P5 ke ujung bebasnya ini 80 cm. 80 cm tambah 160 kan 240 cm kan ya. Oke, jadi mari sekarang kita cari lambdanya. 80 cm itu berapa lambda? Kalau kita lihat ini
kalau satu telur, ini kan satu telur, pura-puranya jadi telur ini ya. Telurnya kalau satu telur itu setengah lambda. Ini setengah lambda, satu telur setengah lambda. Ini ditambah di sini seperempat. Ini seperempat lambda, yang di sini seperempat. Jadi seperempat tambah setengah, tambah setengah, tambah setengah, tambah seperempat. Itu kan 2 lambda kan? Ya. Jadi kalau begitu sepanjang 80 cm itu memuat 2 panjang gelombang. Jadi lambdanya itu bisa saya hitung berarti 40 cm. 40 cm sama aja dengan 0,4 meter. Jadi kalau saya hitung kecepatan rambat gelombangnya, F dikalikan lambda kan, F-nya tadi 50, sedangkan lambdanya sudah ketemu 0,4. Saya kalikan, dapatnya adalah 20 meter per sekon. Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah B.